Hai Ma, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Ma Rusmi. Di video kali ini aku mau bikin nasi tumpeng pesanan untuk acara khitan. Jadi ini nasinya mau aku aron dulu setelah ditambahkan garam, kunyit, daun salam, daun jeruk, daun pandan, dan daun serai. Kemudian tambahkan santannya. Jadi nasinya nanti mau aku aron pakai magicom ya. Berhubung kompornya cuma 2 tungku dan menu yang mau aku masak itu juga lebih dari 1, jadi supaya lebih cepat ini mau aku aron aja dulu di magicom. Kemudian ini aku mau nyuci telur. Setelah itu mau direbus. Di tungku sebelah ini dipakai sambil goreng kentang. Untuk kentangnya ini nanti dimasak sambal goreng ati. Dan ini kentangnya juga sudah mateng, sudah lumayan kering, mau aku angkat dan tiriskan. Lanjut, ini aku udah didihin air, kemudian mau aku matikan dan aku mau rendam bihun jagungnya. Untuk bihun jagung cukup pakai 1 bungkus atau 2 papan seperti ini. Ini cukup direndam aja sampai dianya empuk. Setelah itu nanti dicuci bersih dan ditiriskan. Biar cepat kerjanya ini disambi-sambi, lanjut bikin bumbu tumis untuk sambal goreng kentang atinya. Karena tadi aku blender pakai air, jadi ini aku masak dulu sampai kandungan airnya habis, kemudian tambahkan minyak goreng. Setelah itu ditambahkan merica, ketumbar bubuk, kemudian tambahkan aroma terapinya seperti daun jeruk, serai, dan daun salam. Ini mau aku masak lagi sampai bumbunya tanek atau sampai bumbunya lebih matang ya. Setelah setengah matang, tambahkan gula merah dan garam. Kemudian masak lagi sampai bumbunya itu benar-benar matang. Nah, setelah bumbunya matang seperti ini, lanjut ini mau aku masukkan hatinya. Untuk hati tadi sudah aku rebus dan diiris-iris, kemudian tambahkan kurang lebih 300 ml air. Setelah mendidih, tambahkan kurang lebih 300 ml santan ya. Di sini aku pakai santan yang sedang. Aduk rata. Setelah mendidih, kemudian tambahkan penyedapnya. Di sini aku pakai kaldu bubuk ya. Kemudian aku tambahin juga 1/4 sendok teh micin atau penyedap. Kemudian tambahkan gula merah. Untuk semua resep ya teman-teman sudah ditulis di deskripsi. Setelah bumbu tercampur rata, kemudian masukkan kentang. Kemudian aduk rata, masak kembali sampai kandungan airnya menyusut. Dan sambal goreng kentang atinya tanak seperti ini. Nah, ini udah selesai ya. Ini mau aku angkat dan sisihkan. Kemudian lanjut, di sini aku mau tumis bumbu untuk telurnya. Ini karena pakai air, lagi-lagi aku mau hilangin dulu airnya sampai menyusut. Setelah airnya habis, kemudian tambahkan minyak goreng. Tambahkan 3 lembar daun jeruk yang sudah diiris-iris. Kemudian setelah setengah mateng, tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Ini diaduk lagi sampai bumbunya tanek. Nah, ini udah tanek, kemudian mau aku tambahkan air. Kemudian masukkan semua telur rebus yang sudah dikupas.
Masak dengan api sedang sampai kandungan airnya menyusut. Sambil masak telur, aku juga tadi udah bikin bumbu ayam bakar ungkep. Untuk resep ayam bakar sudah pernah aku share di video sebelumnya. Dan ini telur baladonya sudah tanak ya, kandungan airnya sudah berkurang. Ini tersisa telur dan sambelnya, dan sambelnya juga sudah meresap ke telurnya. Ini mau aku matikan dan sisihkan. Balik ke nasi kuningnya, ini udah ngejeglek ya. Ini mau aku ambilin dulu daun-daunnya. Ini masih mentah ya. Kemudian diaduk. Karena ini udah dipegang, udah aku cicipin itu masih beras pro yang seperti beras kita aron itu. Aku biasanya pakai cara kayak gini kalau kompornya itu penuh. Pindahkan ke dandang dan kukus kurang lebih 30 menit atau sampai nasinya itu empuk. Selesai masak nasi, ini lanjut mau bikin mihun gorengnya. Kemudian setelah bumbunya matang, tambahkan wortel. Untuk wortel aku parut halus seperti ini. Setelah wortelnya matang, kemudian masukkan sawinya. Aduk rata sampai sawinya layu. Kemudian masukkan mihun yang sudah ditiriskan. Aduk rata. Kemudian tambahkan lada bubuk, kaldu bubuk, dan garam. Untuk mihunnya aku nggak pakai kecap ya, jadi ini aku masak mihun putihan. Ini diaduk aja sampai rata, dimasak sampai kandungan airnya itu habis. Jadi mie-nya itu nggak cepat basi. Nah ini dia udah mateng, mau aku sisihkan. Lanjut setelah ini aku mau bakar ayamnya ya. Yang terakhir ini ayam belum selesai, aku masak terakhiran. Seperti biasa ini dibakar dulu sampai sisinya itu gosong. Gosong-gosong kayak gini, kemudian diolesi pakai sisa bumbu ungkepannya. Nah sudah selesai, lanjut aku mau nata di tampahnya dulu ya. Untuk alasnya aku sudah buat dari daun pisang, kemudian ditumpuk menggunakan daun selada. Terakhir dikasih alas lagi daun pisang. Setelah itu ini aku mau cetak nasinya dulu. Ini masih panas berasap ya, jadi tanganku itu rasanya kayak terbakar. Ini dimasukin aja ke dalam cetakan, kemudian ditekan-tekan. Setelah nasinya padat, ini mau aku tumpah di tampahnya. Dan ini tuh part yang paling mendebarkan ya, karena kita terus megang alas tumpeng yang panas, minta ampun. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sampai kuncupnya lepas ya. Dan ternyata memang kita harus ganti baru, tapi nggak apa-apa, ini dipakai dulu. Alhamdulillah nggak rusak, walaupun kuncupnya sampai lepas. Kemudian ini aku mau tata garnisnya. Setelah itu, part terakhir lanjut disusun lauk pauknya. Ini mulai dari mie, kemudian dikasih pembatas. Setelah itu sambal goreng ati kentangnya. Kemudian dikasih pembatas lagi. Setelah itu ayam bakarnya. Dan terakhir di sini aku mau tata telur baladonya ini satu persatu. Kemudian tuang sambal di atasnya. Nah, sudah selesai pesanan tumpeng hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Mak Rusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.